ketika keduanya merasakan itu ya. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 7 istri selingkuh yang tidak disadari pria. Artinya di sini ketika istri diam-diam selingkuh, ini ternyata di luar pengawasan atau tanpa sepengetahuan suami. Nah, ini apa saja yang terjadi di balik itu sehingga sampai hal seperti ini tidak terdeteksi secara dini oleh pasangan atau oleh suami. Nah, ini kita akan bahas. Di sini ada 7 poin penting yang mungkin perlu kita pahami sama-sama. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di setiap harinya. Ya, hal yang pertama yang mungkin bisa jadi mendasari seseorang pada akhirnya tanpa sepengetahuan suami atau bahkan ketika suami selingkuh bisa jadi tanpa sepengetahuan istri sebelumnya. Nah, ini apa sih yang melatar belakangi semua itu? Yang pertama adalah adanya kurangnya sebuah kebersamaan di tengah kehidupan rumah tangga. Bisa jadi memang keduanya memiliki kesibukan yang sangat padat di antara keduanya, sehingga di tengah kesibukan itu mereka pada saat membutuhkan sesuatu justru menggunakan cara atau melakukan cara masing-masing, bisa jadi seperti itu ya. Karena di sini tentunya kurangnya sebuah kebersamaan, kurangnya waktu untuk pasangan, ini jelas juga berpengaruh kepada kurangnya komunikasi. Nah ini karena jarangnya waktu untuk bersama. Nah, maka dari itu saya sarankan sesibuk apapun ketika kita masing-masing memiliki kesibukan, mungkin si suami juga bekerja, begitu pula dengan istri. Nah, tentunya di sini banyak hal atau adanya media-media yang sudah memudahkan untuk berkomunikasi secara langsung dan sekaligus bisa mempertahankan keharmonisan kehidupan rumah tangga sahabat semua, ya. Yaitu bisa jadi dalam waktu tertentu kita menyempatkan waktu untuk tetap berkomunikasi, ya, dengan pasangan kita tentunya. Karena ketika keduanya merasakan itu ya, ini mulailah merasa dihargai ya. Jadi sesibuk apapun ternyata masih ingat pasangan atau masih ingat keluarga. Ini adalah hal yang utama harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya perselingkuhan yang memang terlewatkan atau tidak diketahui oleh pasangan ini. Lalu yang kedua adalah hilangnya sebuah kebiasaan di media sosial. Nah, kira-kira ini hal apa sih yang secara perlahan ini hilang dari pasangan? Ya, mungkin sekarang banyak ya media sosial yang memang selalu mengunggah kebersamaan di tengah kehidupan rumah tangga. Baik itu dalam bentuk video ataupun hanya sekedar berfoto. Nah, namun pada akhirnya secara perlahan mereka mengurangi aktivitas tersebut. Jadi semakin lama ia lebih suka tampil sendiri. Ini adalah hal yang kedua yang harus kita pahami. Jangan sampai hal tersebut ini justru semakin berkurangnya berpose bersama, pada akhirnya mengurangi juga rasa cinta dan kasihnya terhadap pasangan ini. Lalu kemudian yang ketiga adalah terjadi sebaliknya, si istri ini justru mulai lebih aktif ya, mulai aktif di media sosial secara perlahan. Nah ini tentunya kita harus tanya baik-baik ketika kita sadar tentang itu ya. Kenapa akhir-akhir ini pasangan lebih memikirkan media sosialnya daripada pasangan? Nah, ketika ada sebuah pertanyaan seperti itu dalam hati kita, tentunya kita kembali introspeksi diri. Apa ada yang salah? Ya, apa yang saya lakukan terhadap pasangan saya? Nah ini seharusnya yang pertama dilakukan ketika merasakan hal-hal ada yang mulai memudar, baik kebersamaan di media sosial maupun kebersamaan secara langsung. Lalu kemudian yang keempat, apakah di saat-saat seperti itu
seorang suami merasa mulai terabaikan, ya, terabaikan banyak hal-hal yang seharusnya didapat, hal-hal yang seharusnya ia rasakan, ya, pada waktu-waktu tertentu ternyata perlahan menghilang. Contoh, kebiasaan kecil ini misalnya ketika seorang istri membuatkan secangkir kopi untuk suami tercinta. Ini bisa jadi secara perlahan terlupakan. Atau bahkan ketika diingatkan oleh suami, dia dengan enteng menjawab, ngapain sih? Kenapa? Nggak bikin sendiri aja. Padahal si istri ini sedang bermain HP misalnya. Berarti kan sedang tidak ada kesibukan yang betul-betul menyita waktu. Ya, karena di deadline misalnya. Bukan, ya. Misalnya seperti itu, ya. Namun di sini justru di saat istri sedang santai, lalu mereka mulai melupakan hal-hal kecil, kebiasaan-kebiasaan kecil itu adalah merupakan sebuah rutinitas yang seharusnya sudah tidak terlupakan lagi. Lalu yang kelima, apakah secara diam-diam istri mulai pergi tanpa berpamitan? Ya, ini terlepas dari sang suami sibuk atau tidak, ya. Karena biasanya ketika mereka dalam kondisi baik-baik saja, artinya tidak ada maksud di balik itu semua, kemanapun ia akan pergi pasti berpamitan, walaupun berlainan tempat, ya kan, bisa melalui WhatsApp misalnya, atau dengan cara-cara yang mereka ketahui lah, ya, dipahami sama-sama. Karena di sini tentunya ketika seorang wanita, ketika kita bicara lebih jauh, ya, ketika sang suami tidak mengizinkan keluar rumah, maka memang tidak boleh keluar rumah, ya, karena ketaatan itu adalah menjadi salah satu sumber pahala sebetulnya bagi seorang istri. Ini ada satu kemudahan, ya. Jadi ketaatannya itu adalah dalam segala hal. Artinya ketika berarti di sini hukum untuk berpamitan kepada suami adalah hukum wajib sebetulnya, ya. Namun kenapa akhir-akhir ini secara diam-diam dia pergi, ya? Inilah hal yang harus dipertanyakan. Lalu yang keenam, ini biasanya adalah hal yang memang mungkin dianggap remeh, ya. Mungkin di luar sana ia banyak bertemu dengan orang-orang baru. Nah, dalam hal ini biasanya si istri ini selepas berpergian, ini biasanya boleh menceritakan tentang kebanggaan orang-orang baru yang ia temui, ya. Membanggakan orang-orang baru yang ia temui. Bercerita tentang kebaikannya atau bahkan sampai bercerita tentang postur tubuh. Ini sudah menggambarkan ada sedikit penyimpangan, ya. Karena bagaimanapun seharusnya ketika kita sudah menikah, orang yang terbaik saat ini adalah pasangan kita sendiri. Ini adalah untuk menguatkan agar cinta kita tetap stabil sebetulnya, ya. Ini. Lalu kemudian yang ketujuh, ini adalah perubahan yang paling mungkin bisa dilihat, yaitu terjadinya perubahan cara bergaul. Mungkin ia lebih suka bergaul atau mulai lebih banyak teman prianya dibanding teman wanitanya. Ini. Jadi di sini bisa kita pahami, ya, karena informasi seperti ini tetap bisa kita dapatkan pada akhirnya ketika itu memang betul-betul terjadi di luar sana, ya. Karena untuk mendapatkan sebuah informasi sekarang terutama dari orang-orang terdekat kita bukanlah hal yang sulit, ya. Jadi saya sarankan jangan sampai 7 hal ini terjadi di tengah kehidupan sahabat semua, ya. Artinya tentunya di sini kuncinya adalah hidupkan komunikasi, lalu berikan perhatian yang stabil, ya. Berikan satu hal yang memang keduanya bisa merasa nyaman, ya. Jangan melakukan hal-hal yang memang memberatkan pikiran, ya, memberatkan secara psikologis, ya. Ini memberatkan yang pada akhirnya salah satu di antara keduanya timbul dendam, bisa jadi karena ucapan dan perilaku yang diperlakukan atau diperlihatkan kepada pasangan kita. Jadi jangan sampai ketika pasangan mau memaafkan ini merasakan hal yang sangat berat. Ini, entah ini istri, entah ini suami, ya. Karena ketika itu terus mengganjal, maka sulit orang untuk memaafkan secara tulus, ya.
Bisa jadi pada akhirnya itu akan tetap tersimpan di hati dan sanubari sampai akhir hayat. Itu kan satu hal yang mungkin menurutnya adalah hal yang sangat sulit dimaafkan, karena tingkat ketersinggungan seseorang ini masing-masing ya, berbeda-beda, artinya tidak sama. Bisa jadi hal yang memang kita menganggapnya sepele lalu kita ucapkan di depan pasangan kita, tanpa kita sadari justru pasangan kita merasa tersinggung berat dengan apa yang kita ucapkan. Karena tingkat perasaan ini berbeda tergantung bagaimana seseorang itu menanggapi hal yang ia dengarkan atau hal yang ia lihat. Ini kan masing-masing orang memiliki cara pandang yang tentunya berbeda. Nah sahabat, itulah 7 hal yang mungkin perlu kita perhatikan sama-sama. Jangan sampai hal-hal yang bersifat perselingkuhan dalam bentuk apapun di tengah rumah tangga kita ini terjadi tanpa kita ketahui, ya. Nah sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum